Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dan keluarga Harmoni yang berbahagia, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan subuh kali ini ya meskipun cukup dingin begitu tapi alhamdulillah Allah takdirkan, Allah mampukan kita tetap untuk bisa menikmati alam dunia ini, dan tentunya inilah merupakan satu kenikmatan yang wajib kita syukuri dan kita wujudkan rasa syukur itu dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah utusan Allah, hamba Allah, dan menjadi wasilah untuk kita semua sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, kepada siapa kita harus beribadah, dan tentunya sahabat dan keluarga Harmoni mudah-mudahan dengan menjadi pengikut beliau insyaallah kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang kelak nanti mendapatkan kebahagiaan abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin. Sahabat dan keluarga Harmoni ini berbahagia dan ini adalah merupakan satu edisi spesial untuk kita. Insyaallah pada subuh kali ini telah hadir bersama kita di studio ini guru kita semua yaitu Al Ustadz Robi Permana MAG. Beliau adalah seorang master hadis. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mangsad ya? Alhamdulillah saya. Ini lama sekali ya kita tidak bersua, tidak berjumpa ini dengan guru kita, dan alhamdulillah pada pagi hari ini ya, pada subuh ini saya alhamdulillah bisa bersama Ustadz Robi ini hadir di studio tentunya untuk sama-sama belajar ya dari guru kita yaitu Ustadz Robi terkait dengan hadis-hadis ataupun sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau ini adalah merupakan master hadis Ustadz ya. Ini lulusan terbaik insyaallah baru dari belajar hadis. Ustadz masuk merenah gitu. Ya alhamdulillah. Jadi beliau adalah merupakan guru kita semua ini terkait dengan hadis dan menjadi rujukan bagi kita semua. Jadi kalau saya itu bingung terkait dengan hadis ieu teh dhaif, ieu teh sahih, hasan ieu teh gitu kan ya, ataupun idtirab henteu gitu kan. Lamun ngotak-ngatik sendiri masuk bingung gitu saksian salah. Nah, saya sering bertanya kepada beliau ya. Karena basic beliau ini adalah master hadis begitu ya. S2-nya itu adalah ilmu hadis Ustaz ya. Fokus begitu. Jadi insyaallah secara keilmuan terkait dengan hadis ini bisa menjadi rujukan untuk kita semua. Baik sahabat dan keluarga Harmoni ini sebelum nanti kita akan membahas pada hari ini ya. Ini bagaimana temanya itu kedhaifan hadis ya. Rasulullah mencium sebagian istrinya ketika sholat tanpa berwudu lagi. Ustaz, sebelum kita bahas lebih dalam, emang apa sih pengaruhnya gitu kan? Terus mengapa sih ini diangkat tema ini Ustaz? Diangkat tema ini sebetulnya sesuai dengan hadis yang dicantumkan Imam Ibnu Hajar begitu. Oh gitu ya, sebetulnya. Hanya kan dalam analisis hadis harus diterangkan apakah ini dhaif atau sahih. Oh gitu. Kemudian mengangkat tema ini karena Imam Ibnu Hajar di sini menyantumkan wadha'afahul Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari mendoibkan hadis ini. Nah, anak memberitahukan apa penyebab Imam Bukhari mendoibkan hadis ini begitu. Jadi simpel sih. Simpelnya. Tapi simpel cek Ustaz ya teh lamun dikaji mah sabaraha aman ya sahabat dan keluarga Harmoni ini. Baik. Terus memang hadis ini sering digunakan sebagai rujukan dalam hukum gitu sehingga perlu diangkat gitu. Iya banyak. Jadi banyak di tingkat para ulama yang sekarang apalagi di buku-buku yang saya baca itu
ada anggapan-anggapan bahwa menurut kelompok yang lain bersentuhan kulit dengan wanita tidak membatalkan wudhu gitu. Menurut kelompok yang lain bersentuhan dengan wanita membatalkan wudhu. Yang tidak membatalkan wudhu hadisnya ini gitu, di antaranya. Tapi hadis ini doib. Nah, bagaimana gitu? Bagaimana turukul istinbatnya nanti? Ini turukul istinbat. What is the meaning turukul istinbat, sahabat dan keluarga harmoni ini? Metodologi. Metodologi. Geus bingung deui we Ustaz. Da abi mah tos nini nu nyimakna oge cenanya aki-aki ya metodologi ya. Cara menyimpulkan dari sebuah hadis gitu atau gimana Ustaz kalau bahasa ringannya turukul istinbat itu? Bukan, jadi metodologi, cara-cara bagaimana menyimpulkan dari beberapa dalil sehingga bisa menyimpulkan bahwa bersentuhan dengan wanita itu tidak membatalkan wudhu. Dan nanti pun sedikit akan dijelaskan bahwa ada juga pendapat yang membatalkan gitu. Dan apa dalilnya menurut mereka. Nah, jadi nanti diulaslah sedikit. Wah, Masya Allah, ini kajian yang sangat menarik ya. Di masyarakat memang berkembang begitu ada pemikiran bahwa Pak Ato gitu kan nempel patoel abdi misalkan sarang pun bojo gitu kan ya saya maklum ruangan desa kedik gitu saya tos wudu ya jo Ato gitu kan ya aduh wah batal cenah eta teh kadang nepikeun ka pasea gitu kan cek salakina henteu cek istrina batal wah langsung pasea untung we gitu kan mudah-mudahan teu nepikeun ka papirah gara-gara gitu. Nah ini jadi ini sahabat dan keluarga harmoni ini kajian ini akan sangat menarik begitu kan ya untuk kita ini seperti apa mendudukan permasalahan. Betulkah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan itu batal? Terus kalaupun misalkan batal, nah batal. Kalaupun tidak batal. Nah ini sangat menarik untuk kita semua ya. Baik sahabat dan keluarga harmoni ini. Nanti untuk teman-teman ya, untuk teman-teman semua yang ada ataupun ingin bertanya, Ustaz, silahkan nanti langsung di komentar saja ya. Insya Allah nanti sama sama operator ini dibantu ya. Nanti dibuatkan di komentar. Yang bertanya langsung saja di komentar, baik di YouTube ataupun di Facebook ya. Insya Allah nanti kita akan pantau kedua-duanya ini ya. Baik. Sahabat dan keluarga harmoni ini untuk memanfaatkan waktu saya akan berikan kesempatan dan waktu seluas-luasnya kepada Al Ustaz untuk berbagi terkait dengan materi yang akan kita dapatkan atau apa yang akan kita diajarkan oleh guru kita semua Al Ustaz. Mangga Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat harmoni rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini Allah memberikan kesempatan khususnya pada kami untuk senantiasa mengisi di acara rutin, sebetulnya acara rutin tiap Jumat subuh, yaitu kajian Bulughul Maram, membahas tentang fikih hadis dan dibahas juga tentang penjelasan derajat hadis yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semua dan memberkahi terhadap rizki yang Allah berikan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat harmoni rahimakumullah, kajian Bulughul Maram kita masih menerangkan atau membahas tentang al-mubtilat atau pembatal-pembatal wudu. Sekarang menginjak kepada hadis nomor 4, di mana sudah dijelaskan hadis yang pertama, kedua, ketiga itu membahas tentang tidur. Apakah tidur membatalkan wudu? Nah itu sudah dijelaskan. Kemudian terkait haid, istihadah,
itu pun sudah dijelaskan. Kemudian terkait lelaki yang keluar madhi, itu pun sudah dijelaskan. Dan sekarang menginjak menginjak kepada hadis nomor 4, di mana hadis nomor 4 ini berkaitan dengan pembatal wudhu. Hadisnya yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar yang diterima dari Aisyah. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Ya. Dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya. Ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala, beliau mencium ba'da nisaihi, sebagian istri-istrinya. Summa kharaja, kemudian beliau keluar ila salati, untuk melaksanakan salat. Walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu lagi gitu. Akhrajahu Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad. Wa dha'afahul Bukhari, dan Imam Al-Bukhari mendoifkan hadis ini. Sahabat Harmoni rahimakumullah, kita bahas secara mendasar saja. Jadi pembahasan kita tidak akan terlalu dalam dan tidak akan terlalu rendah, mungkinnya ya kagok kayak rendah gitu. Jadi sinagar tengah gitu. Jadi pertengahan aja. Pertama kita akan bahas tentang alasan kenapa Imam Al-Bukhari mendoifkan hadis ini. Yang keduanya nanti dibahas tentang pertentangan para ulama, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Dan tolong diingatkan Ustadz, ada yang nanya waktu itu, Ustadz ada yang kelewat katanya terkait keputihan, padahal dulu pernah dijelaskan. Dulu pernah tentang keputihan, tapi nanti sedikit dijelaskan lagi. Apakah keputihan membatalkan wudhu atau tidak. Dan penanya yang lainnya terkait seseorang yang terus-terusan keluar wadhi, Ustaz. Jadi setelah laki-laki setelah kencing itu terus saja keluar cairan gitu. Ayawe gitu. Iya, itu gimana, jadi wudhu lagi keluar lagi, capek katanya wudhunya gitu, Ustaz. Itu ada yang nanya dan sedikit nanti akan dibahas. Takut lupa itu, saya ingatkan ya. Gitu. Siap Ustaz, siap. Baik sahabat Harmoni rahimakumullah. Yang pertama, Imam Ibnu Hajar di sini mentahrij dengan sebutan akhrajahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau kita lihat, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa mukharij. Yaitu diantaranya yang sudah disebutkan, Imam Ahmad di dalam musnadnya itu ada dalam nomor 201. Ini versi nomor berbeda-beda ya Ustaz. Ada versi Syamilah, bahkan Syamilah versi 4 dan Kubro itu ada perbedaan sedikit. Ada versi Jawami'ul Kalim, ada juga Gawami'ul Al-Kalim, ada juga versi-versi yang lain. Ustaz. Nah, ada yang nomor 201, dan di dalam syarah Abi Syaibah, ini saya mengambil syarahnya, syarah Bulughul Maram, Ahmad Abdul Qadir Syaibah. Jadi Syekh Abdul Qadir Syaibah di dalam syarahnya beliau menyebutkan hadal hadisu akhrajahu aidan. Hadis ini diriwayatkan juga Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud. Nah, saya teliti Abu Dawudnya ada dalam nomor 178. Wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi nomor hadisnya 861. Wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i nomor hadisnya 170. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah nomor hadisnya 1502. Biturukin fiha maqal, dengan jalur-jalur yang diperselisihkan. Jadi banyak jalur tapi berselisih gitu. Pasuliwer gitu Ustaz. Jadi sanadnya itu berselisih, berbeda, ada pertentangan di sana. Bahkan waqala Ibnu Hazm mengatakan la yasihu fi hadzal bab syai'. Jadi hadis ini tidak sah, tidak sahih. Dalam bab ini sedikit pun tidak sahih gitu. Jadi menurut Ibnu Hazm, hadis tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium sebagian istrinya
kemudian beliau melaksanakan sholat tanpa wudu lagi. Ya. Ibnu Hazm di sini yang dinukil oleh Abi Qadir Asy-Syaibah Ya. bahwa hadis ini tidak sahih itu Ustaz. Ya, ya. Wal hadza fala yakuna hadzal hadis shalihan lil ihtijaji bihi. Ya. Oleh sebab itu, hadis ini tidak bisa dijadikan hujah begitu. Ya. Tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan dalil bahwa tidak batalnya seseorang yang bersentuhan kulit gitu Ustaz. Tidak tidak bisa dijadikan tidak batal begitu. Namun, lakin qadrawal Bukhari an Aisyah. Tapi Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha Ya. tentang, nanti dijelaskan tentang bahwa Nabi SAW pernah bersentuhan kulit dengan Aisyah ketika sholat begitu. Nah, nanti di fikihnya kita jelaskan. Ya. Sebelum kepada fikih, kita jelaskan dahulu apa penyebab atau apa motif kedoifan hadis ini. Nah, bet doib. Kenapa doif itu hadis ini? Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa sanad, dalam beberapa riwayat, hadis ini bersumber dari sahabiah Aisyah, kemudian dari Urwah ke Urwah, Urwah ke Habib bin Abi Sabit, Habib bin Abi Sabit menerangkan kepada Al-A'mash. Ya. Nah, di A'mash ini menerangkan kepada dua orang, Abu Muawiyah dan Waqi'. Nah, dari Waqi' ini banyak sekali jalur-jalurnya. Ada Muhammad bin Ghailan, ada Abu Ammar, ada Ali bin Muhammad, Ibnu Abi Syaibah, bahkan Imam Ahmad bin Hambal yang tadi riwayat Imam Ahmad. Ya. Kemudian Yusuf bin Musa, kemudian Ibrahim bin Abdillah dan yang lainnya. Jadi banyak sekali jalurnya. Dari segi kekuatan rawi, dari rawi yang bernama Urwah sampai ke bawah sebetulnya tidak ada rawi yang doif, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada saja. Bahkan Urwah itu sikotun faqihun masyhur. Iya. Dan rawi tingkatan yang ketiganya yaitu Habib bin Abi Sabit, sikotun faqihun jalil. Jadi bagus-bagus itu derajatnya. Bahkan A'mash. Nah, A'mash juga sikotun hafidun meskipun ada sedikit tadlisnya. Ya. Imam Waqi, Abu Muawiyah, sikotun hafidun imamun. Bahkan tidak ada sedikit pun celaan terhadap rawi-rawi yang ada dalam hadis ini, Ustaz. Tapi kenapa mendoifkan gitu kan? Ini yang jadi bingung gitu kan, yang jadi pertanyaan. Jadi kalau dilihat dari susunan rawinya sanad mah gitu. itu kuat gitu kan. Iya. Nah, bet dia doibkan ku Nah, Imam itu. Al-Bukhari itu Nah, gitu itu. kan. Inilah yang harus dibahas begitu. Ya. Jadi tidak semena-mena begini. Ini kan rawi-rawinya sikoh, kenapa doib? Berarti hadisnya langsung sahih, tidak begitu. Ini kajian-kajian itu lebih ada kajian yang lebih dalam lagi. Gitu. Iya, iya. Nah, biasanya untuk meneliti hadis motif seperti ini, Iya. karena secara jarah ta'dil itu tidak masalah. Maka kajian yang selanjutnya yaitu kepada ilalnya dicari. Oh. Motif ilalnya apa yang menyebabkan hadis ini doif begitu. Ternyata kalau kita rujuk kepada Ilal Al-Kabir juz ke-1 halaman 50, Iya. di sana Imam At-Tirmidzi bertanya kepada gurunya yaitu Imam Al-Bukhari. Jadi pertanyaan kita sama dengan pertanyaan Imam At-Tirmidzi muridnya gitu, Ustaz. Ya. Kenapa mendoibkan hadis ini begitu? Nah, kemudian wasa'altu Muhammadan an hadisil A'mash an Habib bin Abi Sabit an Urwata an Aisyata. Aku, kata Imam At-Tirmidzi, bertanya kepada Muhammad, maksudnya Imam Al-Bukhari, tentang hadis A'mash yang diterima dari Habib, dari Ibnu Abi Sabit, dari Urwah, dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian beliau melaksanakan sholat tanpa berwudu lagi. Faqala, kata Imam Al-Bukhari, Habib bin Abi Sabit di sini
ada rawi bernama Habib bin Abi Sabit lam yasma min Urwah. Ini yang jadi masalahnya. Beliau tidak mendengar hadis ini dari Urwah. Itu yang jadi masalahnya gitu. Jadi munqati hadisnya gitu. Eta tiasa kapenak itu kumaha Ustaz? Ini ilah gitu. Ini udah kajian ilah gitu. Iya. Dan kita merujuk aja gitu. Merujuk kepada beberapa kitab ilal dan disebutkan begitu. Inilah hebatnya Imam Al-Bukhari dan para ulama yang dulu itu bisa sampai ke sini Ustaz kajiannya. Kebayang kalau kita ya ngebahas seperti ini, wah rumit gitu. Rontok Ustaz ya. Kadang-kadang dugu. Dugul gitu. Nah, sahabat harmoni rahimakumullah. Jadi salah satu motif kedoifan hadis ini adalah karena munqatinya, terputus sanadnya gitu. Jadi seorang rawi Habib bin Abi Sabit tidak mendengar dari Urwah. Dia tidak mendengar hadis ini. Inilah penyebabnya gitu. Jadi bisa terjadi kalau tidak mendengar itu bisa terjadi beda zamannya. Seperti begini, saya menerima hadis dari Soekarno mungkin tidak gitu. Kan tidak mungkin. Si Parnatas ngantun kan Ustaz lahir jadinya. Soekarno sudah meninggal, bahkan saya belum lahir dan baru lahir di kemudian tahun berapa saya lahir lupa. Itu tidak mungkin itu kan. Tidak mendengar hadis tentang hadis ini terkhusus. Maka hadis ini disebut dengan hadis munqati. Hadisnya terputus begitu. Ada juga yang mengatakan hadisnya mursal. Menurut mutaqaddimin hadisnya mursal karena keterputusan sanad antara Habib bin Abi Sabit dan Urwah. Bahkan ada redaksi yang lain Ustaz. Redaksi yang lain yang saya baca itu redaksinya qabbalaha. Jadi qabbalaha kalau di sini kan Nabi SAW mencium sebagian istri-istrinya. Nah, kalau dalam redaksi yang lain dari Aisyah qabbalaha, Rasulullah mencium Aisyah gitu. Mencium Aisyah walam yatawaddo dan beliau tidak berwudu lagi, kemudian langsung sholat. Hadis dengan redaksi ini pun dhaif gitu. Kedoifannya karena Ibrahim At-Taimi lam yasma. Sama, Ibrahim At-Taimi pun tidak mendengar. Kalau ini dari Aisyah, tidak mendengar dari Aisyah. Sahabat harmoni rahimakumullah. Jadi ini motif pertama mengapa hadis ini dhaif. Kemudian lain halnya dengan Imam Ad-Daraqutni. Kalau kita merujuk kepada kitab Ilal Imam Ad-Daraqutni, bahwa titik masalah ini disebutkan, diuraikan oleh Imam Ad-Daraqutni. Inilah hebatnya Imam Ad-Daraqutni. Jadi diuraikan oleh beliau. Kata beliau begini, Hajibnu Sulaiman an Waqi an Hisham ibni Urwah an abihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbalu summa yahruju ila salati wala yatawaddo. Hadis ini titik masalahnya yaitu dari Hajib bin Sulaiman, kata beliau, kata Imam Ad-Daraqutni. Hajib bin Sulaiman menerima dari Waqi. Waqi menerima dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah menerima dari bapaknya yaitu Urwah. Urwah menerima dari Aisyah. Kata Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbalu summa yahruju ila sholati wala yatawaddo. Beliau mencium, kemudian beliau melaksanakan sholat dan tidak wudu lagi. Nah, titik masalah yang disebutkan oleh Imam Ad-Daraqutni, fawahama fihi hajibu. Jadi telah keliru Hajib. Jadi titik masalahnya diantaranya ada pada rawi Hajib begitu. Wa kana yuhaddisu min hifdhihi innahu lam yakun lahu kitab. Bahwa beliau tidak memiliki kitab, tidak memiliki catatan, dan beliau menerangkan hadis ini dengan hafalannya, begitu kata Imam Ad-Daraqutni. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Jarh Ta'dil, Hajib di sini, Hajib bin Sulaiman, disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa beliau soduk yahim. Beliau itu soduk, tapi ada wahamnya, ada sering kelirunya gitu. Ada kesalahannya di dalam meriwayatkan. Itu bisa dilihat dalam takrib. Kemudian Imam Ad-Daraqutni juga
menjelaskan tentang banyaknya jalur ini. Kemudian saking banyaknya jalur ini, tapi banyak sekali permasalahan dalam sanadnya. Sehingga kata Imam Ad-Daraqutni, was-shawab, dan yang benar adalah an Waki, hadis ini bersumber bermadarnya dari Waki, an Hisham dari Hisham, an Abihi dari bapaknya, an Aisyata dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu, dan beliau keadaan beliau mencium, wahwa shaimun, sedangkan beliau sedang saum. Dan ini yang benar redaksinya begitu. Jadi matan yang benar itu bukan Rasulullah mencium sebagian istrinya, Rasulullah mencium Aisyah dan beliau sholat tanpa wudhu. Bukan itu kata Imam Ad-Daraqutni. Yang benar adalah Rasulullah benar mencium istrinya, benar. Betul, tapi wahwa shaimun, sedangkan beliau sedang saum, itu maksudnya begitu. Hadisnya yang itu yang benar begitu. Ya, sampai ke sini ya gitu. Dalam sekali ya Ustaz ya. Nah, ini yang benar gitu. Nih Ustaz sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Sudah muncul ya. Ya, nanti dibacakan aja. Maaf ya, minta tolong dibacakan nanti. Siap. Nah, jadi singkatnya, ini singkatnya, soalnya ini panjang sekali kalau dibahas gitu. Jadi terkait hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya dan beliau melaksanakan sholat tanpa wudhu, itu hadisnya dhaif. Sebagaimana didoifkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Imam Ibnu Hajar menyetujui bahwa hadis ini dhaif begitu. Bahkan Imam Yahya Al-Qattan dan Sufyan Ats-Tsauri pun setuju, menyepakati bahwa hadis ini statusnya dhaif. Di antara kedhaifannya tadi, yaitu di antaranya bahwa adanya rawi yang munqati antara Habib bin Abi Sabit dan Urwah tidak mendengar, munqati. Kemudian ada juga Ibrahim At-Taimi tidak mendengar, munqati juga. Kemudian hadis ini ittirab. Karena keitirabannya banyak sekali jalur-jalur yang berselisih, maka Imam Ad-Daraqutni menyimpulkan yang benar adalah hadis ini, yaitu dari Waki, dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah, bahwa Nabi SAW mencium istrinya itu dalam keadaan saum, bukan melaksanakan sholat tanpa wudhu, bukan begitu. Nah, ini secara derajat hadis begitu. Alasan kenapa Imam Al-Bukhari mendoifkan hadis ini? Ya, Ustaz, kalau tidak jeli begitu Ustaz ya. Wah, tidak jeli begitu, kalau misalkan kita lihat urutan gitu ya, dari rawi-rawi itu sabit ya, semuanya itu pada terpercaya semua Ustaz ya. Oh iya. Pokoknya orang yang hebat dan kuat, ahli hadis yang memang di kapabilitasnya juga sangat ini gitu kan. Makomnya makom tinggi, tingkat tinggi gitu. Iya. Tapi ternyata sahabat dan keluarga Rawi, inilah pentingnya kita belajar begitu ya terkait dengan kedudukan hadis itu kepada ahlinya gitu, bukan hanya sebatas ya nyambut dari kina Google gitu Ustaz. Seperti itu ya, sahabat dan keluarga Harmoni. Baik, Ustaz lanjutkan Ustaz, ini menarik sekali Ustaz ini. Nanti saya bacakan ini pertanyaan yang ada di Facebook Ustaz. Boleh. Jadi secara derajat atau status sudah ya cukup dicukupkan, itu kesimpulannya. Nanti ada kajian lebih lanjut, bisa ada grup-grup WhatsApp kajian ilmu hadis yang saya kelola, itu nanti biasanya saya lebih lanjut kajiannya di sana, lebih panjang, lebih rinci lagi. Siap. Begitu. Nah, kemudian secara fikih, lantas bagaimana? Apakah bersentuhan kulit dengan lawan jenis membatalkan wudhu? Itu jadi pertanyaan begitu. Terjadi perbedaan Ustaz. Upami anak sareng Ustaz mah teu naon Ustaznya. Kecuali kalau Ustaznya perempuan. Enggak mau deh Ustaz. Baik ya. Enggak, itu bercanda ya. Kalem ya. Nah, apakah membatalkan wudhu? Di sini terjadi perbedaan pendapat. Kata kelompok yang satu tidak membatalkan, kata kelompok yang satu lagi membatalkan. Di sini perlu ada tarjih berarti ya, mana yang lebih rajih itu mana, yang marjuh mana gitu, yang ditolak mana begitu. Nah,
dari kedua pendapat tersebut itu lebih condong kepada bahwa bersentuhan kulit dengan lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Itu kesana kesimpulannya. Kesimpulan heula ya. Kesimpulan heula, ambil metode Al Ustadz Ikin Sadikin kan kesimpulan dulu gitu. Kesimpulan dulu nanti dijelaskan ke Dijelaskan bawahnya, gitu. ya. Kumaha tah Ustaz? Naon sababna Ustaz condongnya ke sana gitu. Iya. Kenapa mesti condongnya itu tidak membatalkan wudhu? Ya, pertama ada hadis-hadis yang lain, Ustaz. Pertama, saya sebutkan 3 hadis saja soalnya banyak ya. 3 hadis, aduh mantap sekali. Hadis yang pertama itu kalau dibacakan terlalu panjang ya. Hadis yang pertama, dan di sini pun penyarah setuju gitu. Ya. Sebagaimana penyarah di sini sebutkan, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, annaha kanat ta'taridu fi qiblatihi sallallahu alaihi wasallam fa idza qama yusalli gomazaha ingda sujudihi fataqbadu rijlaiha wa idza qama min sujudihi basatat huma. Jadi dalam hadis ini yang Imam Al-Bukhari sebutkan yang dicantumkan oleh Habib Bakar Asy-Syaibah di sini bahwa pernah suatu ketika Aisyah itu sedang tidur saat itu ceritanya, dan kaki Aisyah itu menjulur menghalangi berada di kiblat Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sujud, Rasulullah menggenggam, kemudian mencoba mengageserkan gitu kan, gitu. memindahkan, memegang kaki Aisyah, kemudian Aisyah, maaf, menekuknya begitu. Gitu, jadi kaki Aisyah ditekuk gitu, menekuknya. Waktu itu Rasulullah mau sujud Ustaznya? Iya. Berarti nuju sholat Ustaz? Iya, nuju sholat gitu. Iya, betul. Jadi ditekuk kaki Aisyah, kemudian Rasulullah sujud. Kemudian setelah Rasulullah SAW bangkit dari sujud, Aisyah menjulurkan lagi kakinya. Itu hadis yang pertama. Jadi memegang di sana. Memegang ya? Ya, kalaulah memegang mah pasti bersentuhan. Oh iya. Kalaulah tidak memegang, kalaulah membatalkan wudhu, pasti Rasulullah tidak akan memegang dan akan bergeser gitu. Nah, kemudian hadis yang keduanya, kata Aisyah, aku sempat kehilangan Rasulullah di kasur gitu. Maksudnya saking gelapnya gitu kan, gelap waktu itu. Kehilangan Rasulullah, kemudian Sayyidah Aisyah itu meraba-raba. Kemudian setelah meraba-raba, kata Aisyah, aku memegang kakinya gitu, kaki Rasulullah gitu. Dan di sana pun terjadi bersentuhan begitu. Terjadi bersentuhan. Dan dengan hadis-hadis ini disimpulkan, bahkan para ulama juga menyimpulkan dengan hadis-hadis ini menjadi dalil bahwa bersentuhan kulit dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu, begitu. Tidak membatalkan wudhu. Jadi di sini dalilnya. Keluarga Harmoni ini yang menjadi penyebab gitu kan ya, atau kenapa sih yang namanya bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu? Jangankan sebelum sholat Ustaznya, Rasulullah menuju sholat gitu kan, komo satu acan sholat Ustaznya, apalagi belum sholat gitu. Nah ini ya sahabat dan keluarga Harmoni, engke mah ulah pase adenya salaki jeung pamajikan teh wayahna ya, mada ternyata kita punya dalil yang kuat begitu ya. Rasulullah jelas begitu mencontohkan ketika sholat Rasulullah memegang ini gitu kan, memegang kaki Siti Aisyah. Siti Aisyah oge rugap-ragap karena sampean Rasul gitu kan ya. Tapi Rasul teh Aisyah batal, cicin gitu sahabat dan keluarga Harmoni ya. Jadi akhirnya Siti Aisyah Rasulullah pun tetap melanjutkan sholat. Ini menunjukkan bahwa itu tidak batal. Gitu. Tidak batal. Hatur nuhun Ustaz ya. Apalagi Ustaz nih, fikihnya Ustaz nih. Nah, kemudian yang membatalkan wudhu itu berpendapat dengan menyantupkan dalil Quran surat An-Nisa 43. Di sana menyebutkan ada kalimat aula mastumun nisa. Gitu. Aula mastumun nisa kan. Nah, catat ya, An-Nisa ayat 43. Ya, dibuka sahabat ya, sok. An-Nisa 43 itu tentang pembatal wudhu. Di sana ada kalimat aula mastumun nisa. Ada yang memahami awala mastumunisa itu bersentuhan kulit dengan wanita itu membatalkan wudhu. Ternyata kalimat di sini awala mastumunisa la masa yula misu di sini faqad fassara Aliun radhiyallahu anhu, bahkan sahabat Ali pun sudah memberikan penafsiran terhadap ayat ini yang dimaksud dengan
Mula masah di sini bil jima. Jadi jima artinya bukan bersentuhan, begitu. Jadi artinya An-Nisa 43 itu bukan sekedar bersentuhan yang membatalkan wudhu itu, tapi maksudnya berjima gitu. Jadi ketika jima dengan istri atau istri dengan suaminya berjima itu membatalkan wudhu begitu. Jadi tanda kutip itu bersentuhannya. Sanes atal-atalna meureunnan gitu gitu kan nya. Lain saatal-atalna eta mah da atal eta we gitu kan. Baru ini. Jadi kalau yang dimaksud tadi An-Nisa ayat 43 itu sahabat dan keluarga harmoni ya, ada yang menafsirkan bahwa dari sana itu membatalkan saja. Padahal yang dimaksud bersentuhan itu lain atolna. What is the meaning atolna? Lain saukur nempel kulit gitu ya. Tapi ya gitu ya, berhubungan suami istri gitu ya. Baik, Masya Allah, alhamdulillah sad ya. Alhamdulillah turun sad ilmuna ya. Aya deui sad terasa sad bagikeun. Tenang aja. Mumpung nggak kemana-mana sekarang kan. Gitu. Laluasa sad ya. Laluasa gitu. Kemudian bahkan Ibnu Abbas pun sama gitu. Dalam tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aula mastumunisa bil jima gitu. Bahwa di sini adalah jima sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abbad bin Humaid annahu fasarha bil jima. Abbad bin Humaid pun menafsirkan bahwa aula mastumunisa di sini artinya jima. Jadi ketika memahami An-Nisa 43 di sini bukan bersentuhan kulit dengan lawan jenis membatalkan wudhu, bukan. Tapi artinya ketika berhubungan suami istri itu membatalkan wudhu meskipun tidak keluar. Gitu. Ya, tidak keluar. Tanda kutip ya, udah paham maksudnya tidak keluar di sini. Itu membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, di sini Ustadz ada yang berpendapat, masih ada yang berpendapat, ada yang membantah. Gitu. Apa bantahannya? Membantahnya begini, katanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersentuhan kulit dengan istrinya Sayyidah Aisyah dan sebagian istri-istrinya lain dan tidak membatalkan wudhu itu maksus katanya. Jadi khusus hanya bagi Nabi katanya begitu. Tidak untuk umum begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Masya Allah. Sahabat harmoni rahimakumullah, di sini perlunya kajian yang lebih dalam. Jadi di dalam usul fikih nanti dibahas secara panjang lebar. Kalau saya bahas di sini takutnya terlalu panjang dan takutnya kurang bisa dipahami gitu kan. Karena harus pakai tulisan. Intinya Ustaz lah gitu kan. Intinya jadi bahwa hadis-hadis atau perbuatan yang maksus itu hadis-hadisnya memiliki ciri, Ustaz. Di antaranya ciri-cirinya bahwa ada sebutan bahwa kebiasaanku begini gitu. Itu diantaranya. Sedangkan kalau kita tahrij ini tidak ada bentuk-bentuk ciri yang menunjukkan bahwa tidak batalnya Rasulullah bersentuhan kulit dengan istrinya. Tidak ada ciri, itu adalah khusus bagi perbuatan Nabi, tidak ada gitu. Itu artinya para ulama menyatakan, bahkan sudah tadi saya sebutkan, ini menunjukkan dalil umum bahwa bersentuhan kulit dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu. Gitu. Ada lagi ini nanti yang ketiga masih ada yang membantah. Yang terakhir tapi ini ya. Gimana Santa? Yang terakhir begini. Yang terakhir kalau kita membaca beberapa fikih kontemporer bahwa sepakat katanya bersentuhan kulit dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu. Tapi, tapi ketika bersentuhan kulit dengan lawan jenis ada syahwat, itu membatalkan wudhu, katanya. Ada syahwatnya. Tapi kalau tidak ada syahwat, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi begitu, Ustaz. Jadi ada karena syahwatnya, gitu. Ada tanpa syahwat gitu. Itu apa jeung syahwat jeung maksudnya. Jadi ada syahwat itu membatalkan wudhu katanya begitu. Kemudian tidak ada syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Itu juga ada pendapat seperti itu begitu. Nah, kalau kita kaji terus-terusan lebih dalam lagi, itu pun masih lemah pendapat seperti itu, Ustaz. Kenapa lemahnya? Ibnu Hazm sudah menjelaskan. Kata Ibnu Hazm, kalau begitu harus ada dalil yang lebih sharih lagi. Harus ada dalil bahwa bersentuhan kulit dengan syahwat membatalkan wudhu. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Jadi secara global para ulama sudah menyimpulkan bahwa bersentuhan kulit
baik memakai syahwat ataupun tidak, tetap tidak membatalkan wudhu. Ini pada dasarnya begitu. Ya, Tidak membatalkan wudhu gitu. Alhamdulillah. Nah, inilah yang lebih rajih gitu. Ya. Jadi tidak membatalkan wudhu. Masya. Kecuali, ada kecuali Ustaz. Kecuali memegang atau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, si laki-laki itu keluar mani, maaf, dalam tanda kutip. Gitu. Eta Udah mah, Ustaz. batal gitu. Itu San bukan karena bersentuhan kulit, nah, San, Bukan, ada itu keluar mah mani karena eta keluar mah. maninya itu mah iya. gitu. Nah, Jadi seperti jelas itu. ya, jelas sahabat dan keluarga Iya. harmoni. Di Baik itu ya. kahayang tinggi misalkannya Iya. kahayang tinggi pisan bersentuhan kulit juga sampai keluar gitu, atau melihat akhwat juga sampai keluar. Nah, itulah membatalkan wudhu. Jadi bukan karena melihat, bukan karena memegangnya, bukan karena bersentuhannya, tapi karena keluar maninya. Itulah yang membatalkan wudhu. Alhamdulillah. Aduh, Ustaz, ini Iya. luar biasa ya. Tina sahadis sahabat keluarga harmoni ya hampir 45 menit.